dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Dua musuh Jokowi telah angkat bendera putih atau apa nih? Pak Adi Praitno, bahasa politik apa yang dimainkan oleh Pak Jokowi? Apakah itu kehebatan lobi-lobinya atau apa nih? Ya, saya kira ada dua hal, Bang Ya. Hotman. Pertama, bahwa persoalan ijazah ini sekalipun sudah ada sejumlah orang yang ditetapkan sebagai tersangka, tapi ada exit yang kemudian bisa disesuaikan dengan persoalan perdamaian dan kekeluargaan. Ya. Seperti yang kita saksikan setelah pertemuan Bang Egy, kemudian Damai Hari Lubis dengan Pak Jokowi, kan tidak perlu lagi diributkan apakah minta maaf ataupun tidak. Kan itu statement Ya. yang bermunculan. Yang muncul itu adalah soal bagaimana kedua orang ini tidak lagi berstatus sebagai tersangka. Ya, dan Yang tidak kedua, akan ribut lagi. betul, artinya apa? Sesuatu yang sudah menjadi persoalan hukum, kalau itu memang ada silaturahmi, ada sesuatu yang bisa dikompromikan, kekeluargaan itu bisa selesai. Kan pesannya adalah kepada pihak lain yang saat ini sebenarnya juga tersangka. Apakah mau melakukan hal yang serupa? Jadi yang diuntungkan di sini yang Egy Sujana, siapa yang diuntungkan? Egy atau Jokowi? Dua-duanya untung. Kenapa? Egy Sujana untung, Damai Hari Lubis untung. Egy Karena apa untungnya? sudah lagi tak status tersangka. Karena pejuang kan nggak boleh takut sebenarnya. Ya betul, karena ini berlarut-larut dan panjang sepertinya, Akhirnya sehingga energinya Anda tidak melihat terlampau Egy penuh. menyerah, Kalau saya tidak menyerah, tapi ini cari win-win solution. win-win solution. Bagi Pak Jokowi minimal ya, dari sekian begitu orang yang ditetapkan sebagai tersangka, ada dua orang yang mungkin dalam tanda kutip insaf dan mengakui kesalahannya. Analisa saudara ada nggak di belakang layar tawar-menawar? Kalau soal begini Bang Hotman, kan tidak perlu harus disebutkan soal tawar-menawar ataupun pernyataan secara terbuka. Tapi ketika Egy Sujana mengatakan Pak Jokowi itu berakhlakul karimah yang cukup baik, ketika tulis buku dan kasih buku ke Pak Jokowi disebut sebagai cerdas, berani dan militan, itu kan melampaui pernyataan minta maaf. Betul bahwa publik mengatakan ini adalah permintaan maaf yang call-nya tinggi, harganya terlampau tinggi. Tapi yang ingin didapat dari ini semua bahwa sebenarnya persoalan ijazah yang sudah terlanjur menjadi persoalan hukum sebenarnya bisa selesai. Yang disebut dengan restoratif justice itu. Anda secara politik melihat Jokowi pemenang. Ya per hari ini di antara sekian banyak orang yang ditetapkan sebagai tersangka minimal ada dua orang yang seakan-akan imannya sudah berubah tuh terkait dengan tuduhan-tuduhannya beberapa waktu yang lalu yang menjadi persoalan hukum. Itulah yang disebut oleh Bang Firman tadi, menang ini barang 1-0. Menang itu barang, bahasa Medan itu. Pak Asmi gimana ini? Ya. Menang itu barang, gimana itu SP3-nya? Saya belum melihat ini menang itu barang Bang Hotman. Hah? Kenapa? Lah, ini kan pasti menimbulkan dialektika. Yang pertama, Ya. suatu perdamaian ini menang di atas kertas, tapi kebenaran di lapangan masih mati suri. Karena pada waktu pemulihan keadaan tadi atau menyeimbangkan tadi restoratif justice itu, hari ini perasaan masyarakat itu juga sudah dibawa. Ini bukan persoalan dua manusia antara Bang Egy dan Pak Presiden Jokowi pada waktu itu. Ya. Tapi ada konsentrasi publik juga yang sekarang dibuka gitu loh. Tentu dua kelompok ini kan pasti ada yang memang pro dan kontra dan segala macam. Kita tidak mau meromantisasi terlalu jauh. Karena dari awal ini adalah korban yang sejak awal memang yang tidak mau buka. UGM tidak melihat, Pak Jokowi juga tidak membukakan. Secara hukum kamu harus akui dengan adanya SP3, maka secara hukum Jokowi sudah menang. Oh iya, tapi setengah kopling gagal menghilangkan asap keraguan kebenaran transparansi publik. Anda masih mengatakan bahwa publik masih belum percaya bahwa itu asli ijazahnya. Seharusnya ada state dari Bang Egy, tidak hanya sekedar maaf-maafan. Dia harus sampaikan, saya salah, saya menduga ini dan keberadaan karena awal objektumnya adalah ijazah. Dia harus akui ijazah Sekarang itu. kita tanya dulu kepada pengacaranya. Tolong dijawab, apakah menurut Egy Sujana memang ijazah Jokowi itu tidak palsu? Tolong jawab, jangan mutar-mutar. Egy datang sana mengambil haknya, bukan mempertanyakan. Itu bukan kembali. jawaban. Karena gini, kenapa begini Bang? Abang mungkin paham. Abang harus pasti paham. Ya. 184 KUHP Ya. yang lama, Ya. barang yang sudah jelas, nggak perlu diperjelaskan lagi. Oh, kita akui itu formalitas, tapi secara substansi di hati nurani klien Anda, apakah menurut Egy sama Damai Lubis memang itu tidak palsu atau memang ya udah deh daripada gua bermasalah? Tidak itu substansi ke sana. Ya, tapi Anda jawab dulu. Atau memang tidak mau jawab, apakah menurut Egy
dan Damai ijazahnya palsu atau tidak? Atau memang dianggap sah? Saya ingin tunggu jawaban saya ini, apakah yang lainnya tersangka ini ke Solo apa tidak? Kedua, apakah ini terus dia ke pengadilan dan pengadilan membuktikan itu asli atau tidak? Maka di situ saya akan mengeluarkan komentar. Jadi sekarang ini Anda belum bisa jawab ya? Nggak perlu saya jawab karena itu sesuatu yang sudah jelas, nggak perlu diperjelas. Asmi, Ya, saya begini Bang. gimana ini? Kata dia tidak mau jawab. Memang secara formal sudah Damai, itu kita akui. Saya tanya secara substansi, apakah dua kliennya itu mengakui asli atau palsu ijazah itu? Anda Itu yang saya harus bilang, seharusnya Bang Egy sebagai seorang praktisi hukum yang sudah senior, yang memegang sumpah sumpah dia sebagai lawyer penegak hukum, dia punya kewajiban moral untuk men-state itu, gitu loh. Dan sampai sekarang belum? Itu belum. Itu harusnya ada. Jadi Terus, Egy sampai hari ini belum mengatakan bahwa menurut dia ijazah Jokowi itu memang asli. Sampai sekarang belum. dan seharusnya transparansi itu apa isi kesepakatannya. Supaya selesai persoalan itu. Jadi jangan sesuatu yang gelap, padahal pidana itu kan terang. Kenapa ini gelap tidak dibuka? Berarti ada sesuatu. Terus saya ingin menarik Bang Hotman pada pasal 70 kalau tadi dibawa KUHP yang baru. Jika keadaan korban tindak pidana lah yang mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak pidana tersebut karena ketidakterbukaan, misalnya menunjukkan ijazah itu, ya sebenarnya kan dia adalah bagian pada pemantik itu. Kenapa saya bilang tadi, sejak awal, katakanlah berapa tahun yang lalu, ini kan menjelang Pilpres pada waktu itu, ini kan ini saja iramanya. Jadi menurut Anda SP3 ini sah secara hukum atau diragukan? Oh, saya merasa setengah kopling. Secara hukum memang nyawa on off-nya ada pada korban, tapi seharusnya polisi naik satu tingkat. Jangan hanya ikut-ikutan yang penting. Jadi secara korban cabut. juridis formal menurut Anda SP3 ini sudah sah? Sah, karena memang ada pada on off-nya Pak Jokowi, hak veto mutlaknya itu ada pada korban. Tapi Sudah ingat, sah katanya Pak Firman, siapkan tagihan honor pengacara. tapi ingat loh Bang Hotman, tadi kan ada transparansi yang mau kita buka. Mengingat kalau hanya hak hukum personal clear, karena korban lah yang bisa mencabut karena on off. Tapi kan Anda pengacara. Kalau secara formal menurut Anda udah sah, mau ngomong apa lagi? Iya, Tuh, tapi material kan ada. Hari ini bukan persoalan antara seseorang Pak Jokowi dengan Bang Egy aja. Persoalan tentang ijazah ini udah membuka rasa nilai-nilai publik Bang Hotman. Tapi secara hukum sudah selesai. Case closed. Case close. Kalau Case kita mau closed. bilang. Tagihan berarti. Case closed, jujur. Lu dapat honor gak sih? Dapat nggak Lamborghini? Ketemu lagi di hot room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.